Selamat pagi anak-anak kelas 9. Bertemu lagi dalam mata pelajaran pendidikan agama Kristen bersama Bu Natalia. Dan pada hari ini kita sudah memasuki bab 6 yang berjudul Gereja dan Orang Muda dengan sumber Alkitab seperti yang telah ikuti. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk penyertaan-Mu, sehingga kami bisa mengikuti pembelajaran hari ini. Kiranya Kau yang akan pimpin pembelajaran hari ini dari awal sampai akhir. Kau yang akan berikan hikmat, kemampuan, kecakapan yang berasal daripada-Mu, sehingga guru dapat menyampaikan apa yang harus disampaikan dan murid dapat menyerap materi dengan maksimal. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, terima kasih Tuhan. Amin. Kita akan membahas mengenai beberapa orang muda yang dipanggil oleh Allah untuk mempermuliakan namanya. Yang pertama, kita akan membahas mengenai Allah memanggil Daud. Pilihan Allah atas Daud sebetulnya aneh. Daud yang tampil di hadapan Samuel digambarkan berwajah kemerah-merahan, matanya indah, dan wajahnya elok atau tampan. Penampilannya lebih mirip seperti seorang bintang film atau sinetron, bukan penampilan seorang prajurit untuk berperang. Pada kenyataannya, kita melihat bahwa Daud ternyata sanggup mengalahkan musuh-musuh Israel. Bahkan, apabila anak-anak membaca sendiri, Samuel sempat mengira bahwa yang akan dipanggil oleh Tuhan itu adalah kakak-kakaknya Daud yang memiliki perawakan seperti panglima perang, yang terlihat begitu gagah dan cocok untuk menjadi seorang raja Israel. Namun kita dapat lihat dalam 1 Samuel 17, pertempuran Daud melawan Goliat, di mana pertempuran tersebut dimenangkan oleh Daud. Dan jawabannya, kok bisa sih Daud itu menang melawan Goliat yang sedemikian besar hingga ditakuti oleh bangsa Israel? Jawabannya ada pada 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Anak-anak bisa baca dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Allah memilih Daud sebab Allah tahu potensi yang ada pada dirinya. Allah membutuhkan orang muda, termasuk kamu, termasuk kalian anak-anak, karena orang muda mempunyai kekuatan, semangat, dan tekad yang sangat berharga untuk mendukung rencana-rencana Allah. Allah membutuhkan orang muda sebab mereka biasanya mempunyai visi yang besar untuk pekerjaan. Nah, ini 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya, ia besar. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Kemudian, selain Daud, Allah juga memanggil seorang muda yang bernama Andreas. Andreas adalah seorang murid Yesus yang pertama dijumpainya. Awalnya ia bersama temannya menjadi pengikut Yohanes Pembaptis. Namun ketika mendengar pemberitaan Yohanes bahwa Yesus anak domba Allah, mereka berdua pergi untuk menemui Yesus. Ini terdapat dalam Yohanes 1 ayat 35-42. Perjumpaan dengan Yesus tampaknya sangat mengesankan bagi mereka. Karena itu mereka bertanya kepadanya, "Rabi, di manakah engkau tinggal?" Mereka ingin belajar dari Yesus sehingga menanyakan tempat tinggalnya. Yesus
juga tampaknya terkesan oleh mereka sehingga ia pun mengajak mereka ikut bersamanya. Dalam pasal 1 ayat 39. Yang menarik adalah Andreas tidak berhenti sampai di situ saja. Ia pergi mencari Simon, saudaranya, dan memberitahukan kepada Simon bahwa ia sudah berjumpa dengan Mesias, yaitu Yesus. Dengar berita itu, Simon pun bergegas mencari Yesus. Yesus kemudian memberikan nama Kefas kepada Simon. Kefas artinya batu karang, atau Petrus dalam bahasa Yunani. Ia menjadi salah satu murid yang paling penting di antara ke-12 murid Yesus. Bahkan, Petrus ini disebut sebagai salah satu murid yang paling dekat dengan Yesus. Kalau anak-anak baca dalam Alkitab. Peranan penting lain yang dimainkan oleh Andreas adalah ketika Yesus mengajar, begitu banyak orang yang mengikuti dan mendengarkan pengajarannya. Ketika waktu makan tiba, Yesus kebingungan karena di tempat ia mengajar itu tidak ada penjual makanan. Sementara orang banyak tidak membawa bekal makanan. Pasti anak-anak ingat kisah ini. Dalam keadaan itu, Andreas datang kepada Tuhan Yesus dan mengantarkan seorang anak kecil dengan bekalnya 5 roti jelai dan 2 ekor ikan. 5 roti dan 2 ikan. Anak itu menyerahkan bekalnya dan Tuhan Yesus memberkatinya sehingga bekal itu berubah menjadi berlimpah-limpah dan cukup untuk memberi makan kepada 5.000 orang. Itu pun masih tersisa kira-kira 12 bangku. Sungguh ajaibnya Tuhan kita mau membuat mujizat yang sedemikian rupa dari 5 roti dan 2 ikan diberikan kepada 5.000 orang dan masih sisa 12 bangku. Dan perlu anak-anak ketahui bahwa Andreas ini diberitakan ia memberitakan Injil di sejumlah tempat di Asia Kecil, termasuk antara lain Kapadokia, Galatia, Bitinia, dan Kekaisaran Bizantium atau Romawi Timur, Makedonia, Akaya, dan lain-lain. Tradisi juga mengatakan bahwa Andreas ini disalibkan atas perintah gubernur Romawi di Akaya. Ia tidak dipakukan pada salib, melainkan diikat, agar penderitaannya semakin lama. Salibnya berbentuk huruf X, seperti yang tertera di gambar ini. Ia dikenal sebagai salib Andreas. Diyakini bahwa Andreas mati syahid pada masa pemerintahan Kaisar Nero pada 30 November tahun 60 Masehi. Memang Kaisar Nero ini terkenal sebagai kaisar yang sangat kejam dan tidak menyukai pengikut Kristus. Jadi, Andreas ini sebagai pemberita Injil menjadi salah satu korban dari kekejamannya pada masa pemerintahannya. Paulus dan rekan-rekannya. Paulus adalah salah seorang tokoh penting dalam sejarah gereja. Sangat jelas ya, banyak sekali kitab-kitab yang ditulis oleh Paulus. Ia bekerja keras dalam menyebarkan berita Injil di Asia Kecil. Namun ia tidak bekerja sendirian. Ia ditemani oleh sejumlah asistennya seperti Lukas, Barnabas, Lydia, dan Timotius. Jelas bahwa tugas pemberitaan Injil tidak mungkin dikerjakan seorang diri karena harus melakukan banyak sekali perjalanan. Selain itu, Paulus juga banyak melakukan bimbingan bagi jemaat-jemaat baru yang tersebar di berbagai wilayah di Timur Tengah, seperti di Galatia, Korintus, Efesus, Filipi, Kolose, dan lain-lain. Paulus harus terus-menerus berpikir dan merumuskan pemikiran-pemikirannya lewat surat-suratnya untuk membimbing jemaat-jemaat tersebut. Dokumen-dokumen inilah
kita miliki sebagai bagian dari kitab-kitab Perjanjian Baru. Di antara para asistennya itu, tampaknya Timotius adalah yang paling muda. Mungkin usianya sekitar 20-an tahun. Paulus menganggap Timotius seperti anaknya sendiri. Dalam 1 Timotius 1, Paulus menyapanya sebagai anakku yang sah di dalam iman, dan Timotius anakku. Namun malangnya, hubungan yang istimewa ini tidak selalu dipahami dan diterima oleh orang-orang Kristen pada waktu itu. Bahkan tampaknya banyak di antara mereka yang sering mencemoohkan Timotius karena ia hanyalah seorang muda. Walaupun ia telah belajar dan mendalami iman Kristen sejak ia masih kecil, berkat bimbingan neneknya, Lois, dan ibunya, Eunike, dalam 1 Timotius 1 ayat yang kelima. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin juga hidup dalam dirimu. Timotius ini harus bersikap dewasa dan tidak merasa rendah diri apabila orang-orang yang ia hadapi menganggapnya terlalu muda untuk menjadi pemimpin jemaat dan kadang-kadang juga mewakili Paulus. Ia harus belajar untuk menjaga tutur katanya, memberikan teladan lewat tingkah lakunya yang dewasa, hidup setia, dan menjaga kesucian dirinya. Cara hidup ini adalah cara hidup yang bertanggung jawab dan terhormat. Dengan cara-cara itulah, Timotius akan mendapat pengakuan dan penghargaan dari orang-orang yang ia temui. Memang seringkali anak muda dipandang sebelah mata. Anak muda dipandang sebagai pribadi yang kurang mampu dibandingkan orang dewasa. Tetapi seperti yang dikatakan di sini, kita bisa membuktikan, anak-anak bisa membuktikan kemampuan, bisa membuktikan potensi dalam diri dengan cara menjaga tutur kata, memberikan teladan lewat tingkah laku, hidup setia, dan menjaga kesucian diri. Dikatakan dalam Alkitab, dengan apakah seorang muda membuat dirinya bersih, yaitu dengan menjaga hidupnya sesuai dengan ketetapan-ketetapannya, yaitu ketetapan Tuhan. Orang muda adalah masa depan gereja. Gereja yang tidak memberikan perhatian kepada orang mudanya pasti akan mati, karena tidak akan ada generasi penerus yang melanjutkan kehidupan gereja itu. Masalahnya, apakah gereja telah bersungguh-sungguh mempersiapkan orang-orang muda untuk menjadi generasi penerus di masa depan? Apakah program-program yang telah diadakan gereja untuk orang-orang muda seperti kamu? Bila gereja tidak memperhatikan kebutuhan orang muda, gereja akan kehilangan mereka. Orang-orang muda akan meninggalkan gereja dan pergi ke gereja lain atau bahkan berhenti pergi ke gereja. Jadi gereja harus memperhatikan kebutuhan seluruh jemaat, salah satunya adalah orang-orang muda. Tetapi tidak serta-merta anak-anak harus senantiasa menuntut gereja, dalam artian banyak mau tanpa melakukan sesuatu apapun. Sebagai seorang muda, sebagai generasi penerus gereja, anak-anak juga harus memiliki ide-ide kreatif untuk memajukan gereja, harus memiliki dampak untuk gereja, harus melakukan sesuatu untuk kemajuan gereja. Di samping gereja juga berusaha memenuhi kebutuhan kita sebagai anak muda. Jadi, anak-anak, keluarkan kreativitasmu, keluarkan ide-idemu,
dengan mencari kehendak Tuhan untuk kemajuan gereja tempat anak-anak berjemaat, supaya bisa menarik teman-teman yang lain, yang masih muda, remaja-remaja yang lain untuk mau bergereja, untuk menjadikan gereja kita menjadi gereja yang lebih lagi friendly untuk anak muda, lebih lagi welcome untuk anak muda. Dan apabila gerejanya anak-anak sudah welcome, sudah friendly, anak-anak merasa seperti itu, anak-anak bisa mengembangkan lebih lagi sebagai generasi penerus gereja, sehingga gereja ini menjadi gereja yang lebih inovatif lagi, seperti itu. Jadi sampai di situ dulu pembahasan kita hari ini. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan dan penyertaan-Mu sepanjang pembelajaran hari ini. Kiranya Kau yang akan mampukan kami untuk menjalani kehidupan sehari-hari sebagai seorang muda yang bersih, seorang muda yang sesuai dengan kehendak-Mu. Berikan ide-ide kreatif dalam diri kami untuk memajukan gereja kami menjadi gereja yang lebih welcome dan friendly untuk anak-anak muda, juga menjawab kebutuhan seluruh jemaat. Kami serahkan sepenuhnya dalam tangan kuasa-Mu setiap seluruh doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Amin. Tetap jaga kesehatan dan Tuhan berkati.